Selain Komander Fred dan istrinya, di rumah itu juga ada seorang Martha atau pelayan dan juga driver bernama Nick yang diam-diam adalah mata-mata rezim. Jun hanya bisa keluar rumah ketika tugas belanja atau dalam acara tertentu, dan setiap kali seorang handmaid keluar rumah, mereka harus berdua dengan handmaid yang lain dan juga disertai seorang penjaga. Setiap handmaid selalu saling curiga terhadap handmaid lain, sehingga mereka menjadi berhati-hati satu sama lain, karena jika salah bicara mungkin mereka bisa dilaporkan. Jadi mau tidak mau mereka harus berpura-pura patuh dan taat pada peraturan Gilead dan agama Sons of Jacob. Teman jalan Jun adalah handmaid bernama Of Glen dari rumah Commander Glen. Nama aslinya sebenarnya adalah Emily. Awalnya mereka berhati-hati, namun kemudian mereka berani mengungkap diri masing-masing, membicarakan masa sebelum Gilead dengan hati-hati, dan kemudian menjadi akrab serta saling percaya. Dulunya Emily adalah seorang profesor di sebuah universitas. Dia memiliki seorang anak bersama istrinya. Saat akan pergi mengungsi ke Kanada, dia ditahan dan dilarang untuk pergi karena termasuk wanita subur. Sejak saat itu dia terpisah dengan istri dan anaknya yang diizinkan pergi karena warga negara Kanada. Selanjutnya, setelah menjadi teman perjalanan beberapa waktu, Emily mengatakan pada Jun bahwa ada gerakan perlawanan bernama Mayday, dan Emily adalah bagian dari gerakan itu. Emily meminta Jun untuk bergabung dan turut memberikan informasi penting apa saja tentang Commander Fred, karena Fred termasuk komander tertinggi. Kemudian selanjutnya, Jun dan para handmaid lain dibawa ke rumah Komandan Warren, di mana Janine atau O'Farren handmaidnya akan melahirkan. Ketika Janine berjuang melahirkan bayinya, Naomi, istri sang Komandan Warren, duduk di kursi persalinan di belakangnya, berpura-pura seolah dialah yang melahirkan, sama seperti posisi saat seks seremoni. Dan begitu bayi sehat itu lahir, segera diserahkan kepada Naomi, seolah-olah dia ibu sebenarnya yang melahirkan. Sementara Janine hanya bisa menangis dalam pelukan para handmaid lain. Kemudian kembali ke rumah, Nick memberitahu Jun bahwa Commander Fred ingin menemuinya di ruangan pribadi. Hal ini sebenarnya dilarang untuk menemui handmaid secara pribadi di luar seks seremoni. Namun begitulah para pejabat melanggar aturannya sendiri. Awalnya Jun merasa takut dengan apa yang akan dilakukan oleh Commander Fred. Namun ternyata Commander Fred hanya mengajaknya bermain Scrabble, yaitu permainan papan yang menggunakan huruf-huruf untuk menemukan sebuah kata. Permainan ini sebenarnya juga dilarang, karena membaca sudah dilarang bagi perempuan. Namun sekali lagi, Commander Fred melanggarnya. Kemudian dalam perbincangan itu, Commander Fred mengatakan bahwa dia akan bepergian ke Washington. Esok paginya, Jun tampak senang, karena punya banyak hal yang akan dia bagikan kepada Emily, dan juga bisa memberi informasi berguna tentang Commander Fred yang akan melakukan perjalanan ke Washington. Namun ternyata saat dia membuka gerbang, bukan Emily yang berada di sana, melainkan handmaid yang tidak dia kenal dan tidak seramah Emily.